Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal proyek akhir dengan judul Implementasi Data Mining dengan Metode Algoritma A Priori untuk mengetahui pola pembelian konsumen. Studi kasus yang saya ambil yaitu online retail. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Tri Ambarwati dengan NIM 181060518. Yang pertama yaitu pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh persaingan dunia bisnis, khususnya dalam bidang industri penjualan yang semakin ketat dari waktu ke waktu. Hal ini memaksa para pelaku bisnis untuk selalu melakukan inovasi-inovasi baru yang dapat menjamin kelangsungan dari bisnis yang dijalankan. Salah satu cara untuk menghadapi persaingan bisnis ini yaitu dengan meningkatkan penjualan dan pemasaran produk, yaitu dengan memanfaatkan historis data penjualan produk. Data historis ini dapat memberikan informasi yaitu produk apa saja dengan peminat tertinggi serta terendah dan mengetahui produk apa saja yang sering dibeli secara bersamaan. Tentunya, sebelumnya sudah banyak dilakukan penelitian dengan memanfaatkan data historis penjualan. Ada yang menggunakan Frequent Pattern Growth, AHC, dan lainnya. Salah satu penelitiannya yaitu dengan judul Penerapan Data Mining untuk Analisis Pola Pembelian Konsumen dengan algoritma FPGROW pada data transaksi penjualan spare part motor. Penelitian ini dilakukan oleh Alvanisa, An-Nurullah Fajrin, dan Al-Ghifari Maulana pada tahun 2018, yang menghasilkan 12 item set terkuat dengan nilai support tertinggi yaitu 13,33%, confidence-nya yaitu 100%. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode algoritma a priori yang merupakan algoritma untuk menemukan pencarian frequent item set dengan menggunakan teknik association rule, dengan memperhatikan minimum support dan minimum confidence-nya. Kelebihan dari asosiasi algoritma a priori ini dibanding dengan algoritma yang lainnya yaitu lebih sederhana dan dapat mengolah data dengan jumlah data yang besar. Karena di sini penulis menggunakan studi kasus online retail, yang mana biasanya data historis penjualannya besar, maka penggunaan metode ini dianggap oleh penulis paling tepat dibanding metode yang lainnya. Yang kedua yaitu metodologi penelitian. Di sini penulis sudah menggambarkan garis besar tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu studi literatur. Studi literatur menurut penulis yaitu merupakan salah satu tahap yang paling penting karena pada tahap ini dilakukan kajian teori-teori yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian yang berguna untuk memperkaya informasi dan meningkatkan efektivitas penelitian yang dilakukan. Teori-teori yang dibutuhkan misalnya data mining, metode association rule, dan algoritma a priori. Apa sih data mining itu? Jadi, data mining adalah suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan proses pencarian atau penambangan knowledge dari data yang sangat besar. Lalu, association rule. Association rule merupakan salah satu metode yang banyak digunakan untuk mencari pola dari suatu kegiatan transaksi yang sering dilakukan. Association rule merupakan hubungan kombinasi dari beberapa item. Ada item barang, produk, maupun orang yang sering muncul secara bersamaan. Biasanya, association rule ini banyak digunakan di toko-toko untuk mengatur penempatan barang atau mengkontrol penjualan. Pada association rule dan algoritma a priori ini dibutuhkan nilai support dan confidence.
nilai support dapat dicari yaitu dengan misalnya support A. Kita ingin mencari support A, maka cara mencarinya yaitu dengan jumlah transaksi mengandung A dibagi dengan total transaksi. Kalau kita ingin mencari support dari A dan B, maka cara mencarinya yaitu dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi dengan total transaksi. Selanjutnya yaitu mencari nilai confidence. Nilai confidence A dan B bisa dicari dengan nilai support A dan B dibagi dengan support A. Yang ketiga yaitu algoritma a priori. Algoritma a priori adalah salah satu jenis aturan asosiasi pada data mining, di mana output dari metode ini dapat digunakan untuk manajer dalam membuat suatu keputusan. Tahapan yang kedua yaitu analisis kebutuhan. Tahapan ini dilakukan setelah mengetahui teori dan kebutuhan untuk melakukan penelitian. Pada tahap ini dilakukan analisa apa saja yang harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi, seperti bahasa pemrograman apa yang akan digunakan dan aplikasi apa yang akan digunakan, serta mencari sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Tahap yang ketiga yaitu implementasi. Pada tahap ini dilakukan implementasi pembuatan sistem, yaitu menggunakan penulis di sini menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menggunakan Jupyter Notebook serta penerapan metode algoritma a priori dan association rule. Yang keempat yaitu pengujian. Proses pengujian sistem yang telah dibuat, yaitu dengan memasukkan dataset yang digunakan dan men-setting hyperparameter. Contoh hyperparameter misalnya dalam penelitian ini yaitu misalnya minimal support, nilai minimal support. Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan kombinasi item set pada dataset online retail. Yang kelima yaitu pengambilan kesimpulan dan saran. Setelah pengujian selesai dilakukan, pengambil kesimpulan untuk mengetahui kinerja sistem. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimental. Metode ini memiliki bentuk sistematis yang bertujuan untuk mencari pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain. Langkah-langkah eksperimennya yaitu yang pertama, pengambilan dan seleksi data atau data selection. Data yang penulis gunakan yaitu data yang berasal dari UCI Machine Learning Repository. Di sini penulis sudah mencantumkan alamatnya, di mana data ini terdapat 1570 baris dataset yang penulis gunakan. Memiliki 8 variabel yaitu nomor invoice, stok kode, description, kuantitas, invoice data, unit price, customer ID, dan country. Langkah yang kedua yaitu processing atau cleaning data. Processing dan cleaning data dilakukan guna mendapat data yang benar-benar dibutuhkan. Proses ini meliputi penghapusan ruang ekstra dalam kolom deskripsi, menghapus baris tanpa nomor faktur, dan menghapus transaksi yang dilakukan secara kredit. Jadi, pada tahap ini akan menghasilkan dataset yang benar-benar dapat digunakan bersih. Yang selanjutnya yaitu pengelompokan data berdasarkan wilayah transaksi. Jadi pada dataset ini terdapat beberapa wilayah transaksi atau negara. Di sini penulis hanya memakai basket dari negara Sweden. Penerapan data mining.
Jadi pada tahap ini, data diolah dan diproses dengan data mining menggunakan pola algoritma a priori dan association rule, sehingga menghasilkan pola pembelian konsumen. Pada bagian ini dilakukan pengkodean data menggunakan fungsi hot encoding, yaitu di sini jika X kurang dari sama dengan 0, maka hasilnya 0. Dan jika X lebih dari sama dengan 1, maka hasilnya 1. Setelah itu dilakukan pembentukan item set terkuat dengan nilai support yang ditetapkan yaitu 0,05 atau 50% dan pembentukan nilai confidence berdasarkan data yang telah diambil pada gambar 4 tadi. Nah, di sini nanti hasil akhirnya akan mendapatkan item set terkuat yaitu di sini ada 5 item set dengan nilai support dan confidence-nya. Dari pengujian di atas menghasilkan aturan sebagai berikut, yaitu terdapat item set tertinggi 5 item set tertinggi dengan nilai support 50% dan nilai confidence-nya 100%. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, didapat kesimpulan sebagai berikut. Dengan algoritma a priori dan pola asosiasi yang terbentuk, menghasilkan 5 strong rules yang didapat yaitu sebagai berikut, maka nilai supportnya yang didapat yaitu 50% dan nilai confidence-nya 100%. Pemanfaatan data mining dan algoritma a priori dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mendapat sesuatu yang bernilai, yaitu pola frekuensi penjualan online retail yang paling sering dibeli. Informasi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi pemasaran perusahaan. Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan sistem atau kode yang saya gunakan dalam penelitian ini. Di sini, saya menggunakan Jupyter Notebook dengan bahasa pemrograman Python. Yang pertama yaitu import library yang diperlukan. Di sini library yang diperlukan yaitu NumPy. NumPy ini digunakan untuk komputasi numerik. Lalu yang kedua yaitu Pandas. Pandas ini digunakan untuk membaca data Excel-nya. Membaca data Excel yang nanti digunakan. Lalu MLextend frequent patterns ini berfungsi untuk memanggil fungsi dari a priori dan association rules. Jadi menggenerate association rules-nya nanti. Nah, sekarang coba kita run. Nah, di sini kita sudah berhasil mengimportkan library yang kita perlukan, yaitu NumPy dan Pandas, serta a priori dan association rule. Yang kedua yaitu memuat dan mengeksplor data. Nah, di sini kita menggunakan data online retail dengan tipe data XLXS. Kita tampung dalam variabel data, lalu kita baca dataset Excel-nya. Lalu kita tampilkan dengan data head. Di sini kita menampilkan 5 dataset teratas dari dataset yang kita gunakan. Coba kita run. Nah, ini. Di sini ada nomor invoice, stock kode, description, kuantitas, invoice date, unit price, customer ID, dan country.
Di sini terdapat nomor invoice. Nah, di sini nomor invoice yang sama berarti ini dilakukan dalam satu transaksi atau dalam satu invoice. Begitu. Jadi nanti dalam satu transaksi ini yang nantinya akan kita buat aturan asosiasinya. Langkah selanjutnya, langkah ketiga yaitu membersihkan data. Di antaranya yaitu menghapus ruang ekstra dalam deskripsi, dalam kolom deskripsi, lalu menghapus baris tanpa nomor faktur, dan yang terakhir yaitu menghapus semua data yang dilakukan secara kredit. Di sini kita tampilkan datanya. Nah, ini sudah tertampil. Data yang sudah dilakukan pembersihan. Yang selanjutnya yaitu penyeleksian data berdasarkan wilayah transaksi. Jadi, dataset ini merupakan dataset yang isinya itu ada dari berbagai negara. Ada Prancis, ada Jepang, ada Singapura, dan lainnya. Di sini saya hanya menggunakan basket dari negara Sweden. Bisa juga dengan menggunakan basket dari negara lainnya, misalnya Jepang atau yang lainnya. Nah, di sini kita tampilkan. Di sini terdapat 12 rows dan 136 kolom dari basket negara Sweden. Nah, di sini terdapat 768 dari nomor invoice 546530. Ini menggambarkan atau mengindikasikan yaitu pembeli dengan nomor invoice 546530 sudah membeli 12 pensil small tube red retrospot sebanyak 768 kali. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu pengkodean data dengan hot encoding. Apa sih hot encoding itu? Jadi dalam tahap ini yaitu dilakukan untuk aturan asosiasi, mau dibeli berapapun akan dihitung satu karena akan dibuat boolean, yaitu yang dibeli satu atau yang muncul itu bernilai 1 dan yang tidak dibeli atau tidak muncul itu akan bernilai 0. Jadi mau dibeli berapapun, misalnya ini 768, maka yang akan muncul itu hanya 1. Itu nilainya 1 gitu. Di sini kita membuat fungsi def hot encode dengan kondisinya yaitu jika X kurang dari sama dengan 0, maka yang akan muncul itu 0. Dan jika X lebih dari sama dengan 1, maka yang akan muncul yaitu 1. Nah, di situ kita di sini kita sudah mendapatkan data dari proses hot encode tadi. Jadi yang tadinya di sini dengan nomor invoice 546530 membeli sebanyak 768 kali, maka di sini hanya akan muncul 1. Begitu. Jadi satu ini melambangkan sudah dibeli atau muncul, dan 0 ini melambangkan tidak dibeli atau tidak muncul. Gitu. Langkah terakhir yaitu mencari item set dengan nilai support. Misalnya di sini saya menggunakan nilai supportnya 50% atau 0,05. Kita
generate untuk leave rasionya. Di sini kita memanggil fungsi a priori-nya dulu, terus men-set minimal supportnya 0,05, lalu mengenerate leave rasionya. Untuk pengujian modelnya, lalu minimal threshold-nya kita menggunakan 1. Kita sorting berdasarkan confidence paling tinggi, jadi nanti confidence dan leave-nya itu akan muncul rasio paling tinggi, sehingga nanti ini tuh hasilnya akan muncul dari nilai support dan confidence yang paling kuat atau tinggi. Begitu. Nah, di sini sudah terlihat terdapat 5 strong rules item set yang paling tinggi dari dataset atau basket Swedia yang kita gunakan tadi, yaitu dengan nilai support tertingginya 0,05 atau 50% dan dengan confidence 100%. Mungkin cukup penjelasan dari saya, presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.